Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu, mohon maaf kalau kami mengganggu waktunya. Sebelumnya perkenalkan, saya Nisa Amelia bersama dengan rekan-rekan saya. Kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai tenaga kesehatan mengenai penyakit atau kelainan pada sistem reproduksi dan cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Apakah Ibu berkenan untuk kami wawancarai? Berkenan, monggo silahkan. Silahkan pertanyaan. Baik Bu, apa saja penyakit atau kelainan yang sering terjadi pada sistem reproduksi manusia? Untuk kelainan pada sistem reproduksi manusia itu digolongkan menjadi dua. Yang pertama, infeksi menular seksual. Contohnya seperti gonore, chlamydia, dan sifilis. Untuk non IMS, infeksi menular seksual tersebut ada yang namanya disfungsi ereksi, itu pada pria. Sedangkan pada wanita itu ada endometriosis dan PCOS. PCOS itu sendiri adalah kelainan sindrom ovarium polikistik. Sedangkan ada juga yang namanya kanker. Kanker itu kanker prostat pada laki-laki, kanker ovarium pada wanita. Untuk kelainan reproduksi itu sendiri pada pria ada yang namanya hipospedia. Sedangkan ada juga yang namanya infertilitas, itu bisa terjadi pada wanita ataupun pada pria. Faktor apa saja yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit pada organ reproduksi? Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan atau kelainan pada reproduksi manusia, salah satunya yaitu infeksi. Infeksi bisa disebabkan dari bakteri ataupun virus, ataupun terjadi peradangan pada organ reproduksi tersebut, baik wanita atau perempuan. Terus ada gangguan hormon. Gangguan hormon ini biasanya mempengaruhi terjadinya kesuburan tersebut pada baik wanita ataupun pria. Terus kemudian ada yang namanya genetik. Gangguan genetik itu pertumbuhan atau pembentukan sel telur pada wanita ataupun sperma pada wanita itu sperma pada pria itu ada gangguan. Terus ada gaya hidup. Gaya hidup itu sendiri bisa meliputi untuk anak laki-laki ataupun orang laki-laki biasanya merokok, alkohol, pola makan yang tidak sehat. Terus kemudian stres juga mempengaruhi kesehatan pada organ reproduksi baik laki-laki ataupun wanita. Terus ada juga usia juga bisa mempengaruhi. Kemudian berat badan yang tidak ideal itu bisa terjadi gangguan reproduksi itu sendiri. Kemudian lingkungan juga bisa mempengaruhi dari pola kebersihannya itu sendiri. Bagaimana kita sebagai manusia agar bisa menjaga organ kita khususnya reproduksi terhindar dari penyakit itu sendiri. Atau penyakit lain biasanya terjadi tumor atau pembengkakan atau peradangan yang terjadi pada organ reproduksi itu sendiri juga bisa mempengaruhi. Apakah penyakit pada sistem reproduksi bisa menular? Jika iya, bagaimana cara penularannya? Untuk penyakit sistem reproduksi itu sendiri bisa menular yang tadi saya sudah sebutkan ya, yang salah satu contohnya itu infeksi menular seksual. Salah satu contohnya yaitu gonore, chlamydia, sifilis, bahkan atau HIV atau AIDS yang kita kenal. Terus cara penularannya itu biasanya dari berarti hubungan seksual yang tidak sehat. Biasanya salah satu contoh gonta-ganti pasangan, yang misalnya belum sah kok udah gonta-ganti pasangan, itu bisa menyebabkan penularan pada sistem reproduksi baik pada wanita ataupun pada pria itu sendiri. Apa kebiasaan buruk yang sebaiknya dihindari untuk mencegah penyakit pada organ reproduksi? Untuk kebiasaan buruk agar tidak terjadinya reproduksi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, seperti pola makan yang tidak sehat itu juga bisa mempengaruhi.
merokok, baik wanita ataupun pria, nggih, merokok itu juga bisa mempengaruhi. Terus konsumsi alkohol, nggih, stres yang berlebihan itu bisa mempengaruhi pada organ reproduksi. Kemudian lingkungan, nggih, kebersihan baik pada diri sendiri ataupun lingkungan di sekitar lingkungan hidup, nggih. Kemudian yaitu tadi yang sudah saya sebutkan, bisa dari gonta-ganti pasangan, sebaiknya hal itu dihindari. Bagaimana cara menjaga kesehatan pada organ reproduksi? Kita ambil salah satu contoh dari organ reproduksi wanita ya. Untuk organ reproduksi wanita, semisal kita sudah PAK atau BAB, membersihkan organ kewanitaannya itu sendiri dari arah depan ke belakang, jangan kebalik. Kalau semisal dari belakang ke depan, berarti kotorannya akan masuk ke organ wanita, ya, pada organ kita. Kemudian dalam berpakaian, untuk pakaian dalam, sebaiknya menggunakan celana dalam itu sendiri dengan menggunakan bahan katun. Bahan katun itu bisa dalam penyerapan keringatannya itu kan lebih cepat, jadinya organ kewanitaan kita tidak menjadi lembab. Kalau organ wanita lembab, biasanya ada gangguan yang disebabkan dari bakteri ataupun virus itu tadi yang udah saya sebutkan. Kemudian dari pola makan, pola makan juga bisa mempengaruhi. Terus kemudian olahraga secara rutin itu juga bisa menjaga atau menghindari penyakit pada wanita tersebut. Untuk seorang pria atau laki-laki, memang kalau di Islam kan memang disyariatkan untuk khitan, itu juga bisa untuk menghindari penyakit atau kelainan pada organ reproduksi laki-laki. Baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk waktunya karena udah mempercayai saya untuk wawancara dalam hal ini. Untuk kesalahan, apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.